agama yang benar itu Islam menurut Yesus loh. Matius 5 ayat 20 kata Yesus, jika keberagamaanmu tidak lebih benar dari keagamaan ahli-ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Apa agama murid-murid dan apa agama Yesus pada saat itu? Agama Yesus Yohanes 14 ayat 20 adalah Islam. Shalom. Sebenarnya Alkitab itu sudah dikritisi sejak 1000 tahun lalu. Orang-orang seperti Nandar ini sudah banyak sejak zaman dahulu kala, tetapi tidak apa-apa, kita tanggapi saja, oke? Oke. Apakah benar apa kata Nandar ini? Mari kita cek kebenarannya. Nandar ini mengutip ayat Alkitab untuk membenarkan argumennya. Matius 5 ayat 20 mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Apa agama ahli Taurat dan orang-orang Farisi di zaman Yesus menurut Alkitab? Menurut Alkitab, ahli Taurat dan orang Farisi di zaman Yesus adalah kelompok agama Yahudi yang sangat peduli dengan pematuhan hukum Taurat dan tradisi-tradisi agama mereka. Mereka dikenal sebagai kelompok yang tekun dalam menjalankan peraturan agama Yahudi yang ketat, termasuk pengamatan Sabat, persembahan korban, dan pemurnian ritual. Mereka juga sangat fokus pada ketertiban dan kebersihan eksternal. Namun, dalam kritik Yesus yang terdapat dalam Perjanjian Baru, dia menegaskan bahwa mereka seringkali lebih peduli dengan penampilan luar dan menjalankan peraturan-peraturan agama dengan hanya secara formal. Sementara hati mereka mungkin jauh dari Tuhan. Yesus menyerukan agar kehidupan keagamaan lebih mendalam dengan mengutamakan kasih, kerendahan hati, dan pemahaman yang lebih dalam akan kehendak Allah, bukan hanya pemenuhan hukum secara mekanis. Jadi ayat Matius 5 ayat 20 yang dikutip oleh Nandar ini adalah bagian dari kritik Yesus terhadap ahli Taurat dan orang Farisi, mengingatkan bahwa hanya pematuhan hukum luar biasa tidak akan cukup untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi juga diperlukan hati yang benar dan hidup keagamaan yang tulus. Nah, terus yang berikutnya, siapa Tuhan orang Yahudi? Nama Tuhan yang digunakan oleh orang Yahudi di zaman Yesus adalah Yahweh, sering dieja sebagai YHWH, yang merupakan nama pribadi Tuhan dalam agama Yahudi. Ini adalah nama yang dianggap suci dan tak terucapkan dengan mudah oleh orang Yahudi. Sebagai gantinya, mereka menggunakan sebutan pengganti seperti Adonai, yang berarti Tuanku, ketika membaca atau berbicara tentang Tuhan. Dalam Alkitab Ibrani, nama Yahweh sering ditemui dan digunakan untuk merujuk kepada Tuhan dalam sejarah agama Yahudi. Nah, sekarang kita bandingkan antara Tuhan Islam dan Tuhan orang Yahudi. Yahweh adalah nama pribadi Allah dalam agama Yahudi, menekankan monoteisme dan perjanjian dengan bangsa Israel. Dalam Islam, Allah adalah nama untuk Tuhan, juga mewakili monoteisme dan petunjuk melalui Al-Quran. Walaupun sama monoteis, tetapi nama Tuhan Yahudi dan Islam itu sangatlah berbeda. Jadi tidak perlu Nandar ini memaksakan ya hal-hal yang seperti ini. Nah, apa hubungan Yahweh dengan ketuhanan Yesus Kristus yang diyakini umat Kristen? Yahweh atau nama pribadi Allah dalam agama Yahudi dan ketuhanan Yesus Kristus dipahami sebagai bagian dari satu Allah yang ada dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah dasar dari keyakinan Kristen yang mengajarkan bahwa ketiga pribadi ini adalah satu dalam esensi, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Beberapa ayat pendukung dari Perjanjian Baru yang mencerminkan hubungan ini adalah dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku berkata,
Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Dalam Kolose 2 ayat 9, sebab dalam Dia secara jasmani diam segala kepenuhan Allah. Dalam konteks Trinitas, Yesus Kristus dianggap sebagai Allah, anak yang bersama-sama dengan Allah Bapa atau Yahweh, dan Roh Kudus membentuk satu Allah yang sejati. Ini adalah doktrin sentral dalam banyak denominasi Kristen, meskipun ada variasi dalam pemahaman dan penekanan di antara aliran-aliran Kristen yang berbeda. Jadi, jelas Tuhan orang Yahudi dengan Islam itu dua hal yang berbeda. Menurut saya, Nandar ini tidak perlu mencari pembenaran di dalam Bible. Nah, fokus saja terhadap kitab suci Anda. Oke, ya, salam.